Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang apa itu manajemen funding yang akan dijelaskan oleh kelompok kami yang beranggotakan pertama yaitu Meli Safitri Muci Lestari NIM 237, yang kedua Cici Rohayati NIM 213, yang ketiga Dwi Prasetyo NIM 184, dan yang keempat adalah Ari Kristiansyah NIM 338. Manajemen funding. Penghimpunan dana atau manajemen funding adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Dalam bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Yang pertama yaitu wadiah. Wadiah tersendiri yaitu dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selanjutnya adalah macam-macam wadiah. Yang pertama, wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah adalah penitipan barang atau uang, tetapi koperasi tidak memiliki hak mendayagunakan titipan tersebut karena sifatnya titipan, maka pihak yang menitipkan barang terkena biaya yang ditentukan atas jasa lembaga keuangan yang diberi amanah. Hal tersebut merupakan imbalan atas pengamanahan dan pemeliharaan. Yang kedua adalah wadiah yad domanah. Wadiah yad domanah merupakan akad penitipan barang atau uang yang umumnya berbentuk uang kepada koperasi atau BMT, namun lembaga memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas hak ini, deposan mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya tergantung pada manajemen koperasi. Selanjutnya, mudharabah. Prinsip mudharabah merupakan akad kerjasama modal dari pemilik dana atau sahibul mal dengan pengelola dana atau pengusaha atau mudharib atas dasar bagi hasil. Prinsip mudharabah. 1. Mudharabah mutlakah. Dalam mudharabah mutlakah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan data yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu atau mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Yang kedua, mudharabah maqayadah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Yang ketiga, mudharabah maqayadah off balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Selanjutnya ada sekma atau alur akad wadiah. Yang pertama, orang melakukan akad wadiah yad damanah. Dengan contoh, yang pertama adalah orang tersebut melakukan akad dengan menitipkan barang atau asetnya. Yang penitip tersebut dinamakan muwaddati, dan tempatnya untuk menyimpan barang titipan atau aset tersebut disebut mustauda. Dari penyimpan atau mustawada itu memanfaatkan hasil titipan barang atau aset tersebut
ke dalam dunia usaha. Misalnya seperti untuk modal kembali, membuka usaha, ataupun yang lainnya. Dari kegiatan usaha tersebut, terjadilah hasil dari usaha tersebut. Dan hasil dari usaha tersebut atau keuntungan usaha tersebut itu diberikan kepada si penyimpan dengan proses bagi hasil, margin, maupun dengan sewa, misalnya sewa bangunan, sewa apapun itu. Setelah si penyimpan mustauda mendapatkan hasil dari dunia usaha tersebut, si penyimpan tersebut atau lembaga penyimpan tersebut memberikan bonus kepada si penitip yang telah menitipkan barangnya atau asetnya kepada si penyimpan, atau dengan nama muwadadi. Setelah muwadadi atau penitip mendapatkan bonus, hal tersebut yang akan dinamakan dengan akad wadiyah yaddamanah. Contoh transaksi mudharabah. Misal Bapak A menginvestasikan uang sebesar 2 juta untuk usaha siomay yang dimiliki oleh Bapak B dengan akad mudharabah. Nisbah yang disepakati oleh Bapak A dan B adalah 1:3. Setelah usaha berjalan, ternyata dibutuhkan tambahan dana, maka atas persetujuan Bapak A, Bapak B ikut menginvestasikan uangnya sebesar 500.000. Dengan demikian, bentuk akadnya adalah akad mudharabah mustarokah. Laba yang diperoleh untuk bulan Januari 2008 adalah sebesar 1 juta. Berdasarkan PSAK 105/34, maka bagi hasil jika terdapat keuntungan dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelolaan dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Bagian A 1/4 dikali 1 juta sama dengan 250.000. Bagian B 3/4 dikali 1 juta sama dengan 750.000. Kemudian bagian investasi setelah dikurangi untuk pengelolaan dana tersebut, 1 juta dikurangi 750.000 dibagi antara pengelolaan dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Bagian A 2 juta dibagi 2 juta dikali 250.000 sama dengan 200.000. Bagian B 500.000 dibagi 2.500.000 dikali 250.000 sama dengan 50.000. Sehingga B sebagai pengelolaan dana akan memperoleh 750.000 ditambah 50.000 sama dengan 800.000. Dan A sebagai pemilik dana memperoleh 200.000. Kendala funding bank syariah. Yang pertama, permasalahan keterjangkauan jaringan yang masih rendah dan belum merata di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini menyebabkan nasabah kesulitan dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah, khususnya dalam produk-produk penghimpunan dana, sehingga perkembangan penghimpunan dana terhambat. Yang kedua, nasabah yang tidak loyal kepada bank syariah, yakni nasabah yang menggunakan jasa keuangan syariah dengan melihat keuntungan semata, dengan memperbandingkan tingkat return antara bank syariah dan dengan bank konvensional. Nasabah ini akan menghambat perkembangan penghimpunan dana di bank syariah karena penggunaan produk-produk penghimpunan dana yang tidak stabil dan berkesinambungan. Kurangnya pemasaran dan promosi. Kurangnya pemasaran mengakibatkan masyarakat sulit untuk mendapatkan produk-produk perbankan syariah. Dalam hal ini produk-produk penghimpunan dana atau funding perbankan syariah. Kurangnya promosi mengakibatkan informasi yang dibutuhkan persyaratan mengenai produk-produk penghimpunan dana perbankan syariah tidak sempurna, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk penghimpunan dana perbankan syariah. Yang selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi membuat pemahaman masyarakat akan produk-produk perbankan syariah menjadi baur, sehingga pengetahuan masyarakat atau calon nasabah
akan perbankan syariah secara keseluruhan tidak sempurna, bahkan tidak ada sama sekali sehingga mengurangi minat masyarakat dalam menggunakan produk-produk penghimpunan dana perbankan syariah. Selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia yang sesuai. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang benar-benar menguasai tentang sistem perbankan syariah sehingga dapat mengelola perbankan syariah dengan optimal. Dengan masih banyaknya sumber daya perbankan konvensional yang dikonversi menjadi sumber daya perbankan syariah dengan kemampuan yang masih belum memadai mengakibatkan pengelolaan dana yang tidak optimal dan berimbas ke seluruh sektor produk-produk perbankan syariah, baik sektor pembiayaan maupun sektor penghimpunan dana. 5. Membatasi instrumen produk bank pada bentuk tertentu. Maksudnya adalah produk-produk perbankan syariah di Indonesia masih membatasi dan dibatasi oleh bank itu sendiri maupun oleh undang-undang. Seperti halnya produk investasi yang menjadi primadona di perbankan syariah seperti murabahah. Padahal bank syariah masih memiliki produk-produk investasi lainnya seperti mudharabah dan musyarakah. Hal ini diakibatkan pihak bank lebih suka bermain aman dalam penyaluran dana nasabahnya. Sebab sistem murabahah adalah sistem yang lebih pasti dan lebih mudah dalam memperhitungkan bagi hasil yang akan diterima dan diperhitungkan. Hal ini tentunya akan mengurangi kepuasan nasabah dalam penyediaan produk-produk yang terbatas sehingga dapat mengakibatkan beralihnya nasabah ke bank konvensional. Selanjutnya, strategi funding bank syariah. A. Mewujudkan profesionalisme manajemen koperasi baik dari sisi administrasi, pelayanan, SDI, dan pelaporan. B. Meraih dukungan dari tokoh agama dan masyarakat. C. Menanamkan kepada umat bahwa koperasi syariah atau BMT adalah lembaga dari, oleh, dan untuk umat, serta bukan hanya untuk memperkaya keluarga atau kelompok tertentu. D. Menanamkan bahwa koperasi syariah atau BMT adalah lembaga yang strategis untuk mewujudkan dakwah dan pemberdayaan kaum duafa secara terpola. E. Mewujudkan dan membuktikan bahwa dana yang disimpan pada koperasi syariah atau BMT dapat dikelola secara amanah dan benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup kaum duafa. F. Membuktikan bahwa bagi hasil di koperasi syariah atau BMT dapat bersaing dengan lembaga lain. G. Prosedur administrasi koperasi syariah atau BMT lebih mudah dan aman. H. Mewujudkan sistem proaktif dan menjemput sistem transaksi yang terjadi baik kecil maupun besar. I. Menunjukkan sistem terbuka dan menerima kritikan dari anggota dan masyarakat. Dan C. Menggalang kerjasama dengan lembaga Islam. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat PPT di atas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.